Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan ini kita sudah masuk ke dalam minggu yang ke-9. Di minggu ini kita akan belajar mengenai string. Baik, saya akan share materi hari ini. Nah, bagi yang sudah memiliki buku logika pemrograman dari Bapak Abdul Qadir, operasi string sudah masuk di bab 7. Pada pertemuan ini, apa yang saudara nanti akan belajar? Yang pertama adalah pengenalan string, cara mendapatkan jumlah karakter pada string, bagaimana mengakses string, operator positif untuk penggabungan string, lalu operator relasi, metode bawaan string, dan penyelesaian masalah dengan string. Nah, ini yang sudah dirangkum di dalam bab 7 di dalam bukunya Logika Pemrograman Bapak Abdul Qadir. String, pada prinsipnya di sini string adalah deretan karakter. Jumlah karakter yang terkandung di dalamnya dapat berupa 0, 1, atau banyak. String yang tidak memiliki karakter sama sekali dinamakan string kosong. Pembuatan string dapat dilakukan dengan mudah dengan menugaskan suatu konstanta string ke variabel. Nah, itu contohnya, variabelnya adalah kota, isinya adalah Paris. Nilai dari kota itu adalah Paris. Jumlah karakter yang terdapat pada string diperoleh melalui fungsi len. Len itu untuk mengukur berapa banyak jumlah karakter yang ada di dalam data tersebut. Di situ ada variabel data mobil, ada nilai AGIA 2018, itu integer, biru itu string, 1300 adalah integer. Len dalam kurung data mobil menghasilkan 4, mengingat data mobil yang berisi Paris mengandung 5 karakter. Contoh kedua, mengingat kosong berisi string kosong, sehingga len kosong memberikan nilai balik berupa 0, yang berarti tidak ada karakter sama sekali. Nah, ini cara pengaksesan string, di mana pengaksesan string di sini dapat dilakukan dengan apa? Memberikan indeks 0 di nama variabel tersebut. Nah, pengambilan substring dalam suatu string juga dapat dilakukan melalui notasi variabel dalam kurung m.2n, di mana indeks m menyatakan indeks di variabel yang menjadi awal substring, dan n menyatakan indeks yang mengindikasikan bahwa akhir substring terletak pada indeks n kurangi 1. Nah, itu ada variabel kalimat, di mana isinya adalah awan merah di ujung senja. Awan itu, nah itu dilihat itu ya, mulai dari indeks 0 ya. 0 itu A besar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu spasi ya. 5 itu spasi. Lalu sampai ke M. M itu adalah 6. Kalimat yang dimulai dari indeks 5, yaitu spasi tidak ditulis, kosong ya. Lalu masuk ke indeks 6 itu M, huruf M. Nah, bisa saudara lihat di situ. Sampai indeks 9. H tidak termasuk karena dia lebih dari 9. Oke.
Ini contoh bagaimana kita mengakses string. Contoh huruf M terletak pada indeks 5 di kalimat ini, ya ini ya, sudah tadi ya. Hasilnya, nah itu, indeks 9 itu H, indeks 9 tidak termasuk ya. Indeks 9 tidak termasuk. Lalu ada notasi variabel M bisa ditiadakan. Nah, saudara bisa lihat di situ. Titik 2N, titik 26. Nah, keadaan ini dihasilkan dimulai dari indeks M pada variabel hingga karakter yang terakhir. Ini adalah indeks 6 ke bawah. Maksudnya seperti itu. 6 ke bawah ini berarti dari indeks 6 ke awal itu ya. Nah, itu. Nah, ini cara-cara mengaksesnya. Bisa juga 5.2 merah di ujung senja sampai selesai. Kalau yang tadi contohnya ini ya, awan M. Nah, awan M. Indeks 6-nya tidak termasuk. Itu hasil dari mengakses string dengan variabel kalimat tadi ya. Nah, ini print kota -1 itu mulai dari sini S ya, S yang di belakang, -2 berarti I, -3 berarti R. Nah, ini cara mengaksesnya. Mulai dari -3 sampai selesai ini. -3 sampai selesai. Nah, ini RIS yang tiga karakter ya. Lalu pengambilan substring juga dapat dibuat dengan melompat-lompat. Nah, dengan selang tertentu. Ini 0.2, 10.2, 2. 0 sampai 10. Ini 0 sampai 10. Substring dari indeks 0 hingga 9 dengan melompat sebesar 2. Dengan melompat sebesar 2 ini. Nah, S melompat 2, L melompat 2, M melompat 2 ini yang tanda hubungnya, melompat 2 yang A. Nah, paling akhir A. Diperoleh hasil berupa selama SLM tanda hubung A itu ya. Cara membalik string. Nah, ini membalik string ini dibalik ini. Ini yang mulai dari ini ya, mulai dari huruf belakang ini sampai ke depan. String bersifat immutable. Bagian yang berada di dalamnya tidak dapat diubah. Hal ini berbeda dengan string pada bahasa lain seperti C++. Contoh di sini adalah kata variabel baris ya. Variabel baris di mana isinya adalah baris. Variabel kata isinya adalah baris. Kata dengan indeks 0 di sini sama dengan G. Ini tidak bisa dirubah. Indeks 0-nya menghasilkan nilai B, bukan G ya. Sehingga hasilnya error. Nah, itu cara kesalahannya ya. Sifat immutable itu maksudnya seperti itu. Tidak bisa kita sembarangan merubah. Terus string tetap dapat dimutakhirkan dengan cara penugasan ke variabel. Nah, contoh pengubahan B menjadi G pada contoh di depan dapat dilaksanakan dengan cara ini. Nih, G ditambah kata 1. Wah, dia merubah B menjadi G. Kata 1 ini indeks 1 ini A ya. Indeks 1 sampai akhir, aris. Nah, dengan variabel yang baru, variabel yang pertama menghasilkan nilai baris, variabel kata yang berikutnya menghasilkan kata garis. Karena dia mengambil indeks 1 sampai terakhir.
Nah, ini ya mahasiswa semuanya. Operator plus untuk penggabungan string di sini. Nah, ini kalimat Dian ditambah ini spasi ya, ditambah pergi. Otomatis kalimat memiliki nilai nanti Dian pergi. Nah, teks ditambah D. Nah, ini variabel teks di mana sama dengan teks ditambah D. Perintah ini membuat teks berisi nilai sebelumnya dan ditambahi D. Nah, contoh di sini jika semuanya teks merujuk A, B, C ditambahi D, otomatis dia teks dengan nilai baru, variabel baru yaitu A, B, C, D. Nah, itu cara memberikan penambahan di dalam string. Nah, ini contoh-contoh dari apa namanya implementasi string. Nanti bisa saudara praktekkan, silahkan. Lalu selanjutnya operator relasional pada string, di mana ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, dan lebih besar sama dengan. Yang berlaku untuk bilangan dapat digunakan untuk pembandingan dua string. Acuannya di sini adalah nilai ASCII karakter yang dibandingkan. Nah, ini sehingga nanti hasilnya adalah nilai boolean, false maupun true. Nah, ini metode bawaan string. Ada beberapa daftar metode di sini. Capitalize, center, counting, ends with, akhirannya expand tabs. Dia tab size-nya berapa nilainya. Expand tabs, nah ini sama ya. Memberikan nilai balik berupa string yang setiap karakter tab pada string objek diganti dengan 8 karakter spasi. Ada find, isalnum. Nah, ini metode-metode yang sudah menjadi bawaan dari string ya. Di sini untuk keperluan manipulasi string, objek string dilengkapi dengan sejumlah metode bawaan. Nah, metode bawaan ini semuanya sudah tersedia di dalam library-nya Python. Ini lower strip, ini library, kita memanggil function-functionnya. Nah, ini nanti silakan saudara baca apa maksud dari upper, nah, title, string, make, trans. Nah, ini ya. Nah, slide selanjutnya ini adalah mengenai implementasi bagaimana kita mengkonversi huruf, bagaimana kita mengatur lebar area tertentu. Nah, ada juga penghitungan substring, akhir berkas, menghapus semua substring. Bagaimana caranya dengan memanggil replace di sini ya, dengan memanggil replace, fungsi replace. Nah, nanti silahkan dibaca slide-nya. Silahkan nanti bisa dipraktekkan. Alhamdulillah kita prakteknya sudah selesai ya. Prakteknya sudah selesai. Ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi tambahan praktek buat saudara yang nantinya semua contoh-contoh ini, file.py ini bisa saudara praktekkan semuanya, yang nanti bisa menambah skill kemampuan dari programming saudara. Apa yang nanti saudara harus buat di dalam new discussion di sini adalah, nah ini ya, contoh di sini adalah penyelesaian masalah dengan string. Nah, satu karakter per baris. Satu karakter per baris. Nanti silahkan mahasiswa semuanya untuk mencoba slide ini, penyelesaian masalah dengan string.
penyelesaian masalah dengan string. Di mana di sini yang harus saudara coba di sini ada penghapusan duplikasi karakter. Nah, ini skripnya. Nah, jadi di sini ada sebuah masalah. Di sini meminta penghapusan karakter yang kembar. Buatlah skrip yang meminta string dimasukkan dari input saudara. Katanya saudara yang inputkan. Misalnya pepaya, Toyota. Nanti keluarnya adalah karakter yang kembar tidak ditampilkan. Pepaya cukup pepai. Karena A-nya sudah ada di dalam input saudara. Sehingga outputnya nanti tidak ada duplikasi karakter. Nah, di dalam contoh 12 ini, penghapusan karakter yang kembar di sini, saudara nanti memasukkan sebuah kata, lalu masalahnya apa? Tidak boleh ada kata yang kembar di sana. Nah, jika string masukan berupa teks, penyelesaian masalah ini dapat dituangkan dalam pseudocode. Ini pseudocode ini. 0 ini akan diinputkan sebagai variabel J. Diulang selama J-nya kurang dari panjangnya teks. Karakternya ini nanti sesuai dengan berapa banyak J tersebut, inputan saudara. Kalau Toyota ada berapa karakter? Ada 6 karakter. Sehingga nanti dia akan mengulang-ulang sampai 6 kali. Nah, ini akan melakukan hapus karakter yang kembar. Nah, perwujudannya dalam skripnya ini seperti ini. Nah, ini skripnya. Nah, ini yang nanti saudara praktekkan sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara untuk membuat new discussion dengan judul, nama, dan NIM saudara. Lalu, silahkan inputkan kata, praktekkan ini, hasilnya seperti apa. Dari skrip yang saudara buat ini menggunakan Google Colab. Ini skrip ini silahkan di running, silahkan input stringnya sebanyak 5 kata yang saudara lalu ujikan di dalam skrip ini. Ini sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara di pertemuan yang ke-9 ini. Itu mahasiswa semuanya untuk pertemuan hari ini mengenai string. Untuk lebih memahami, saya mengharapkan saudara untuk terus mencoba menggunakan tools Google Colab, lalu skrip-skripnya semuanya bisa dipraktekkan. Tetapi dalam hal ini, di pertemuan yang 9 ini, di new discussion, saudara buat dengan nama dan NIM, jawabannya adalah
hasil dari skrip yang tadi buang duplikat saudara praktekkan. Cukup satu skrip saja dengan 5 buah kalimat. Ya, nantinya saudara praktekkan 5 kata, maksudnya 5 kata. Ada 5 kata yang nanti saudara bisa coba sebagai masukan. Outputnya nanti saudara laporkan hasilnya seperti apa. Itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.